Halo, apa kabar? Viva Tambang semuanya bagi alumni IKATA Tambang UPN Veteran Yogyakarta. Podcast Viva Tambang kali ini bersama saya Eka Mela Andria dan tamu kita dari angkatan tahun 1984. Okta Nugroho Sando. Saya takut nih salah. Apa kabar nih Mas Okta Nugroho Sando? Alhamdulillah, kabar baik sekali. Baik. Nah, Mbak Ella, terima kasih atas Oke. undangannya. Oke, Terima kasih. terima kasih sama-sama. Saya tadi takut bilang Okta Nugraha, ternyata Okta Nugroho Sando. Bener, Mas Okta? Betul sekali. Kenapa namanya agak aneh, Sando? Kalau oktanya dari lahir bulan Oktober, Oke, Oktober. Nugroho itu anugerah, dan rumah sakit tempat kelahirannya Panti Nugroho. Panti Kalau Nugroho. Sando itu kebenaran bapak saya sebelum saya lahir Iya, ada di Amerika, oke. dan ada suatu bukit yang indah. Dia Oke. pulang, saya lahir, jadi nama kekagumannya atas bukit itu dipindahkan menjadi nama saya. Oke, jadi itu Bukit Sando yang ada di Amerika. Bukit ya Sanando kalau nggak salah. Sanando. Iya. Oke, ini luar biasa namanya Sando. Agak-agak unik ya. Ya, Mas Sando sekarang lagi ngerjain apa aja saat ini? Kalau saya kan sebagai pegawai negeri sipil, Oke, saat ini di Badan Riset Inovasi Nasional ya. oke. Ya, Badan Riset Badan Riset Inovasi. Inovasi Nasional. Ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, Ya. Sebagai analis kebijakan ahli media di sana. sebagai analis kebijakan ahli media. Tapi sebelum ke arah sana, Mas, ketika lulus dulu pernah kerja di tambang nggak? Sama sekali enggak ya. Sama sekali tidak pernah di tambang. Tapi mungkin mendekati yang ada kaitannya dengan tambang, saya beberapa kali juga sebagai marketing Oke, di beberapa perusahaan alat berat. oke. Iya. Baik, jadi setelah lulus tidak begitu akrab dengan pekerjaan-pekerjaan tambang, Iya. hanya colek-colek sedikit mungkin Iya. seperti itu ya Mas, dan lebih menekuni di bidang kayak ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset seperti itu. Ya, sejak tahun 2000 saya berada di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Ada pertanyaan nih Mas, untuk generasi muda di mana alumni-alumni tambang ini kan banyak nih, kita punya mengeluarkan alumni-alumni tambang. Ini apa yang diperlukan ketika alumni-alumni kita itu setelah selesai kuliahnya untuk bisa menjadi tenaga kerja yang profesional di bidangnya? Menurut Kang Okta, apa nih kiat-kiatnya? Ya, makasih. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama dulu jadi alumni tambang UPN Jogja, Oke, lalu bekerja sampai hingga saat ini, ya, alangkah baiknya bila seorang itu bahkan dari sejak mahasiswa ataupun setelah lulus pun nggak apa-apa gitu, oke, dia sudah punya pemahaman ya. Pertama menentukan visi misinya, oke, kedepannya mau jadi apa. oke, Lalu dia bisa self assessment dirinya, ya, identifikasi potensi kekuatan dia di mana saja. ya, Setelah ada visi, kita buat rencana. ya, Kita buat rencana strategis. Kalau dia mahasiswa ya waktu mahasiswa, kalau dia setelah kuliah, setelah lulus ya dia buat peta jalan itu berdasarkan dari mimpi-mimpi tadi. Dia Oke. punya visi apa? Bagaimana untuk mendapatkan visi tadi, ya, cita-citanya melalui misi. oke, Nah, itu dibuat peta jalannya. Misalnya 5 tahun lagi itu mau apa nih? ya, Kan berdasarkan pengalaman kami, ya, itu bahwa sebuah kerjaan itu ada di situ kemampuan hard skill dan Ya. kemampuan soft skill. oke, Nah, ternyata berdasarkan beberapa penelitian yang ada dan pengamatan yang ada, hard skill saja itu tidak cukup.
hard skill Hard skill saja saja tidak cukup. ternyata tidak cukup. Hard Jadi, skill tidak cukup. Oke. Nah, yang bisa dia membedakannya itu adalah kemampuan soft skill-nya. Kemampuan soft skill Iya. yang akan membedakan Dan dari melengkapi dari kemampuan hard skill yang ada. masing-masing individu. Betul, ya. Kemampuan soft skill. Soft skill ini apa saja sih, Mas? Soft skill itu secara sederhana dia kemampuan untuk berkomunikasi Oke. dengan orang lain dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri Oke. untuk bisa lebih maju. Oke. Jadi soft skill itu kalau dibagi menjadi dua ya, interpersonal skill. Interpersonal skill itu bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, Oke. misalnya dalam sebuah tim kerja, Oke. berkomunikasi dengan baik, sopan santun. Oke. Pokoknya kemampuan untuk berkomunikasi dengan di luar dirinya. Oke, baik. Satu sisi lagi kemampuan intrapersonal skill. Intrapersonal skill apa Iya, tuh? itu kemampuan menata dirinya, semangat, motivasi, Oke. eagerness, Oke. menghargai diri sendiri. Oke. Baik, Mas. Ini tambah menarik. Jadi lulusan-lulusan universitas tidak hanya di dunia pertambangan ya atau alumni tambang, lulusan-lulusan universitas harus memiliki interpersonal skill itu juga. Tapi gimana caranya kalau kemudian kita bicara di masalah bersaing dengan pasar global? Jadi terkait dengan globalisasi. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, kan kita ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 itu. Benar. Jadi bahkan sudah akan menuju ke revolusi industri yang 5.0 ya. 5.0. Iya. Kalau dari revolusi industri tahap pertama, James Watt menemukan mesin uap, Iya. itu menuju ke teknologi listrik, itu 100 tahun. 100 tahun. Dari 17 sekian sampai 18 sekian. Ya. Dari revolusi industri tahap 2 ke revolusi industri tahap 3, Ya. komputer, Ya. itu 100 tahun. Ya. Tapi dari komputer ke sekarang internet, Ya. dan internet ke big data segala macam itu order waktunya semakin cepat lagi. Semakin cepat lagi. Semakin cepat dan semakin cepat lagi. Jadi Ya. ibaratnya itu impact itu semakin cepat. Benar. Dan bila ya kita tidak curious terhadap Ya. impact itu, Ya. ya kita akan tertinggal. Benar. Jadi, Benar. ya, kita akan tertinggal. Kita bisa melihat faktanya bahwa negara-negara yang maju itu Ya. mereka karena menguasai impact. Oke. Indonesia ini kan potensi sumber daya alamnya luar biasa. Benar. Nah, tapi nyata itu belum cukup untuk sebagai pijakan untuk kita menuju kesejahteraan masyarakat secara umum. Benar sekali. Kita bisa ambil contoh, kalau di Asia itu Jepang dan Korea Selatan ya. Ya. Lalu Eropa Barat ya, Ya. dan Amerika. Ya. Jadi mereka maju karena emang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Sejatinya kita anak-anak muda Indonesia kalau ingin maju tentu itu yang kita harus unggul tentang impact itu. Oke. Jadi kalau kita bicara global, alumni-alumni yang masih muda-muda nih harus juga punya pengetahuan tambahan mengenai teknologi. Karena teknologi itu akan membuka semua pintu gerbang untuk pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Yeah. Karena banyak semuanya sekarang mengatakan kan untuk teknologi itu tidak bisa kita pungkiri, teknologi bergerak lebih cepat. Kalau kita tidak juga bergerak cepat, kita akan ketinggalan. Luar biasa Mas Okta. Nah, satu hal lagi, bisa tidak kita untuk sumber daya alam kita sekarang ini, bisa nggak kita olah sendiri? Karena sekarang secara teknologi, contoh deh ya, yang sekarang ada, itu teknologi smelter itu kan dilakukan oleh negara lain ya, yang notabene bukan anak bangsa.
menurut Mas Okta ke depannya bisa nggak kita melakukan alih teknologi untuk smelter-smelter yang ada di Indonesia ini? Ya seperti tadi Mbak Ella sampaikan bahwa kan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Ya, itu akan memudahkan dan mengefisienkan ya, dari sesuatu yang kemarin-kemarin ya, mungkin kalau kita akan mendapatkan riset ataupun hasil dari suatu proses yang akan jadi mahal, ya, tapi dengan pendekatan teknologi yang lebih baru, lebih kekinian, lebih update, kan bisa didapat hasil yang kita cari ya, dengan biaya yang lebih murah. Kan yang dari pemerintah udah bagus ya. ya, Jadi udah mewajibkan supaya tidak hanya ditambang kan di semua ya. sektor Di semua komoditis, sektor komoditi. bahwa nggak hanya untuk raw material saja yang Dilakukan dilakukan smelter, ataupun ya. dikomoditikan, Ya, apalagi diekspor. ya, Tetapi kalau bisa kan dikenakan suatu proses supaya nilai tambahnya menjadi optimal. ya, Nah seperti yang kalau saya, walaupun saya di luar tambang ya Ya. kerjaannya, tapi yang saya amati kan sekarang udah ada kewajiban dari pengadaan smelter di tanah air ya, ya, dalam rangka untuk memproses sehingga mineral-mineral itu bisa lebih terproses dengan lebih baik, ya, lebih murah, Ya. dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. baik, Bahkan dari proses smelter itu kan juga bisa tadinya dari mineral-mineral yang ketahuan yang dia lari hanya bersama raw material yang lainnya, tapi dia ternyata bisa terpisahkan dan itu beberapa mineral juga sangat berharga ya. baik, iya. Nah, dengannya tentu nilai lebih tadi bisa Bisa optimalkan ya. Baik Mas, jadi dari yang kita obrolin tadi, Mas Okta sekarang berada di Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Teknologi, Apa yang mau Mas sampaikan kepada alumni IKATA Tambang nih? Ya, terima kasih Mbak Ella. Jadi kalau menurut saya bagi mungkin adik-adik yang kalau yang sekolah kita kan udah Ya, ini mungkin udah lewat ya masanya. generasi yang masih muda, artinya bisa memulai kalau semuanya itu dilakukan secara terencana. Ya, Kita biasanya kalau saya kembali ya, kalau saya kembali ke masa muda misalnya, gitu. oke. Mungkin saya akan pertama-tama waktu saya kuliah ataupun setelah pasca kuliah, jadi visi misi kita tentukan kita mau jadi apa ke depannya, lalu kita identifikasi potensi diri kita, Oke. apa kekuatan kita, apa kemampuan kita self assessment. Oke. Dari situ kita tahu bahwa kita emang visi kita mau apa, kita mau melakukan apa untuk mencapai itu. Oke. Lalu berikutnya ya kita buat peta jalan. Ya. Buat peta jalan, misalnya 5 tahun lagi kita menjadi apa. Baik, terima kasih Mas Okta Nugroho Sando yang ada di Badan Ristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih atas kedatangannya Mas Okta, dan terima kasih juga buat teman-teman alumni tambang UPN Veteran Yogyakarta. Mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi Anda. Viva Tambang, mantap sekali.